Oh ya anak-anak ya, udah masuk semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sepertinya sudah, Bu. Ya, Bu mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Nah, di pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silahkan dipimpin untuk berdoa. Baik, Bu. Ya teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu agar diberi kelancaran dan kemudahan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Bayu. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah siap belajar untuk hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Sudah disiapkan alat tulisnya dan juga tugas ibu pada minggu lalu untuk membuat alat peraga berupa blok aljabar. Sudah dipersiapkan atau belum anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, tidak lupa ya, nanti selanjutnya kalian mengisi daftar hadir yang ibu sematkan di Google Classroom ya anak-anak ya. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan PPT sebentar ya. Ibu akan share screen dulu. Apakah sudah tertampil anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah tampilkan PowerPoint. Nah, baik anak-anak, siapa yang tadi malam sudah belajar? Saya sudah belajar, Bu. Saya sudah belajar, Bu. Nah, Sudah belajar, Bu. ya baik. Lalu materi apa yang akan kita bahas sekarang ini anak-anak? Operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, Bu. Baik, benar sekali ya. Bu. Ya, berarti masih ingat ya apa yang Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya. Secara garis besar, kalian pada pertemuan kali ini akan belajar mengenai operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, untuk sebelum masuk ke materi, Ibu ingin mengulas sedikit mengenai materi yang masih berhubungan dengan materi ini. Masih ingatkah kalian dengan materi operasi bilangan bulat anak-anak? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Alhamdulillah masih ya. Kalau tidak salah itu pada awal bab. Nah, sekarang kalian ingat kembali materi tentang operasi bilangan bulat, khususnya yaitu untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk mengetahui apakah kalian masih mengingat bahkan paham dengan konsep bilangan bulat, Ibu ingin bertanya kepada kalian yang namanya muncul nanti menjawab ya. Menjawab dari soal yang Ibu tampilkan di presentasi ini. Siap nggih? Siap, Bu. Siap, Bu. Alhamdulillah. Mbak Dinda, negatif 7 ditambah 9 berapa Dinda? Negatif 7 ditambah 9 itu 2, Bu. Alhamdulillah. Ini berapa Bayu? Kelihatan? Kelihatan. Coba dibaca. Negatif 9 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 11. Nah, selanjutnya untuk Bianca. Bianca masih di situ? Masih, Bu. Ya, coba ini dijawab soal dari Ibu. 9 dikurangi negatif 4 berapa? Jadi 13, Bu. Nah, kurang 2 yaitu ini Nur. Coba dijawab Nur. 6 dikurangi 7 sama dengan negatif 1, Bu. Nah, alhamdulillah. Untuk yang terakhir Zafira. Coba Zafira ini berapa nak? 14 dikurangi negatif 3 itu 17, Bu. Alhamdulillah. Masih ingat ya berarti ya? Nah, karena ini merupakan materi yang masih berhubungan dengan materi yang akan kita bahas sekarang ini anak-anak. Nah, kita kembali ke materi pengoperasian bentuk aljabar.
Apakah kalian pernah menjumlahkan atau mengurangkan bentuk aljabar anak-anak? Belum, Bu. Belum. Nah, agar kalian punya pandangan, Ibu berikan gambaran yang memuat operasi bentuk aljabar sebagai berikut. Ini ada gambar apa ini yang muncul? Bangun ya. Nah, gimana biasanya kita kan kalau kita melihat bangun diketahui angka. Nah, kalau ini munculnya itu berupa huruf. Nah, sekarang pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai bentuk aljabar. Coba salah satu dari kalian berikan contoh bentuk aljabar serta sebutkan bagian-bagiannya. Salah satu dari kalian yang mau mencoba menjawab? Ya, siapa ini? Nurul, Bu. Nah, ya, Nurul, silahkan. Baik, saya ambil contoh bentuk aljabar berupa 5x plus 7 dengan 5 Ya, sebagai koefisien, X sebagai Kemudian? variabel, dan 7 sebagai konstanta, Bu. Nah, bagus, masih ingat ya. Untuk teman-temannya yang lain ini juga memperhatikan ya apa yang diberikan contoh dari Nur Amalia tadi. Nggih, Bu. Ya, selanjutnya Ibu akan menyampaikan mengenai apa sih yang akan kita belajar pada harinya. Ini ada kompetensi dasar dan indikator. Kalian hanya sekilas saja nggak apa-apa. Nah, untuk pertemuan kemarin kan udah indikator 3.5.1 sama 3.5.2. Sekarang kita hanya fokus pada satu indikator, yaitu menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tujuan kita belajar pada hari ini. Diharapkan setelah mengikuti serangkaian kegiatan belajar kali ini, kalian dapat melalui pengamatan gambar. Dengan melalui pengamatan gambar, kalian dapat menemukan cara menyelesaikan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, bentuk aljabar dengan tepat. Kemudian yang kedua yaitu melalui pendidikan dengan berbantuan aljabar, blok aljabar yang Ibu tugaskan kemarin, kalian dapat menghitung operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar secara tepat. Untuk yang terakhir, melalui penyelidikan dan pengamatan, kalian dapat menyelesaikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dengan tepat. Paham ya anak-anak apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Nggih, Bu. Nah, lalu kita belajar mengenai materi ini tentu ada manfaatnya. Apa sih manfaatnya? Coba bisa dibaca siapa ya? Ibu minta Nur. Kelihatan Nur apa yang Ibu tampilkan ini? Kelihatan, Bu. Ya, coba dibaca Nur. Manfaat mempelajari operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Penerapan materi ini ditemui pada masalah dalam kehidupan sehari-hari, di mana karena tidak semua masalah hitung selalu berupa angka, kemudian kita tinggal menghitungnya. Namun untuk aljabar kita harus mencari suatu nilai yang belum diketahui agar kita bisa menentukan nilai yang lain. Nah, misalnya terdapat 3 kantong berisi uang logam dengan jumlah yang sama di setiap kantongnya. Karena jumlah uang dalam setiap kantong belum diketahui, dalam aljabar kita dapat menyatakan dalam menggunakan simbol berupa huruf. Seperti Nah, itu. ya, baik. Nah, simbol berupa huruf tadi namanya apa, anak? Kalau di aljabar. Apa namanya, Nana? Kalau di unsur-unsur aljabar, hurufnya itu dinamakan apa? Variabel, Bu. Nah, ingat tadi ya. Berarti kita ulang kembali. Unsur-unsur di aljabar tadi ada 3. Apa saja? Yang pertama ada Koefisien, kedua, variabel, terakhir ada konstanta. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita beralih ke Google Classroom ya anak-anak agar menyimak kuota. Ibu akan lanjutkan melalui Google Classroom. Nah, sekian di Google Meet sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Anak-anak udah masuk semua ya ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, selanjutnya kalian presentasi untuk setiap kelompok dilanjutkan satu aja ya. Lalu saya screen. Untuk kelompok 1 mempresentasikan aktivitas 1 dan kelompok 2 mempresentasikan aktivitas 2. Paham nggih? Paham, Bu. Kelompok 1 siapa yang mempresentasikan? Saya, Bu. Sudah. Oke. Satu ini adalah jawaban dari kelompok 1. Dari gambar di bawah ini, nyatakanlah keliling bangun data tersebut dalam bentuk aljabar. Untuk gambar yang pertama, kelompok kami menentukan kelilingnya ialah X ditambah 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 X, dan model aljabarnya adalah 12X. Untuk gambar yang kedua, kelompok kami menentukan kelilingnya yaitu A ditambah A ditambah A ditambah B ditambah B ditambah B ditambah A ditambah A ditambah A ditambah B ditambah B ditambah B, sehingga model aljabarnya yaitu 6A plus 6B. Untuk gambar yang ketiga, kelompok kami menentukan kelilingnya yaitu A ditambah 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 A, sehingga model aljabarnya yaitu 8A. Untuk gambar yang keempat, kelompok kami merumuskan kelilingnya yaitu B ditambah C ditambah B dikurangi D ditambah A dikurangi C ditambah D ditambah A, sehingga model aljabarnya adalah 2A plus 2B. Mari belajar sambil bermain dengan mengamati video media balok. Di sini terdapat ada balok-balok yang berwarna hijau dan berwarna merah. Nah, aturan kartu ini kita menjawab X kuadrat plus dalam kurung min X kuadrat sama dengan 0. X per X ditambah min X sama dengan 0. 1 ditambah min 1 sama dengan 0. Nah, jadi gambarnya itu ada 3X min X, 2X ditambah 0 sama dengan 2X. 3X ditambah min X sama dengan 2X. 3X ditambah min X sama dengan 3 ditambah min 1. Dalam kurung 3 ditambah min dalam kurung min 1 X sama dengan 2X. Nah, jadi untuk kolom ini ada AX sama AY ini, berarti A dikali dalam kurung X plus tambah Y sama dengan AX plus AY. Nah, setelah melakukan aktivitas di atas, coba kalian diskusikan tabel di bawah ini. Temukanlah hasil dari kotak yang masih kosong di bawah dengan menggunakan bentuk umum sebagai berikut. Penjumlahan, ada AX ditambah BX sama dengan A plus B dalam kurung A plus B X. Pengurangan, AX min BX sama dengan dalam kurung A min B X. Untuk berbeda variabel, AX min BY sama dengan AX min BY. Untuk tabel penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, untuk nomor 2 itu yang tabel kosong A min B hasilnya sama dengan negatif 4. Untuk nomor 3, untuk tabel A plus B sama dengan 5X min 7. Untuk B plus A sama dengan 5X min 7. Untuk tabel nomor 4, yang B plus A sama dengan 4X min 1, A min B sama dengan min 1, B min A sama dengan 1. Untuk tabel nomor 5, yang A plus B sama dengan 5X plus 1, untuk tabel B plus A sama dengan 5X plus 1, dan untuk B min A sama dengan min X plus 1. Untuk nomor 6, B plus A sama dengan 2X plus 2Y, A min B sama dengan 2X min 2Y, dan B min A sama dengan 2Y min 2X. Kesimpulan, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dapat diselesaikan jika memiliki variabel yang sama atau suku sejenis, misalnya 2X plus 3X sama dengan 5X, dengan cara mengoperasikan pada konstantanya, namun jika variabelnya berbeda, suku tak sejenis, maka bentuknya tetap, misalnya 2X min 6Y sama dengan 2X min 6Y. Sudah, Bu. Nah, baik, terima kasih Bayu. Bagaimana tanggapan dari kelompok 2 atas presentasi atau hasil diskusi dari kelompok 1? Sudah benar, Bu. Sudah sesuai dengan pekerjaan dari kelompok 2. Nah, bagus. Selanjutnya untuk kelompok 2, nggih.
presentasi untuk aktivitas 2. Siapa yang mau mempresentasikan? Saya Bu yang akan mempresentasikan. Ya, silakan, Nur. Kerjaan dari kelompok kami sudah terlihat. Sudah, Nur. Oke, saya Nurahwati akan mempresentasikan aktivitas 2 mewakili kelompok 2. Untuk yang pertama, tuliskan bilangan dan bentuk aljabar yang hilang di kotak kosong berikut ini. Pada kolom pertama ada 5, kemudian di kolom yang terakhir ada 7, sehingga kolom yang kosong diisi dengan 2. Untuk yang kolom pertama ada 9, di kolom yang terakhir ada 8, sehingga kotak yang kosong diisi dengan negatif 1. Untuk kolom yang pertama ada 13, kemudian di kolom terakhir ada 9, sehingga kolom yang di tengah yang kosong diisi dengan negatif 4. Untuk kolom yang pertama ada 17, kemudian di kolom terakhir ada 10, sehingga di kolom yang kosong diisi dengan negatif 7. Untuk kolom yang pertama ada 21, dan kolom yang terakhir ada 11, sehingga yang kosong diisi dengan negatif 10. Untuk kolom yang pertama ada 25, kemudian di kolom terakhir ada 12, sehingga kolom yang kosong diisi dengan negatif 13. Kemudian yang B, ada 6 tambah 5N dikurangi dengan 5 dikurangi 3N, sama dengan 8N tambah 1. 8N tambah 1 ini 25. Untuk kolom yang di tengah diisi dengan negatif 4. Nah, untuk kolom yang kosong di bagian kolom pertama diisi dengan 21. Untuk kolom yang pertama, yang kosong diisi dengan 6, kemudian yang di tengah diisi dengan 5, yang terakhir diisi dengan 1. Untuk kolom yang pertama, 11 dikurangi 2, sama dengan 9. Kemudian ada 16 dikurangi negatif 1, sama dengan 17. Dan 11 dikurangi negatif 7, sama dengan 18. Dan 16 dikurangi min 13, sama dengan 29. Kemudian untuk yang kedua, tuliskan bentuk aljabar yang hilang di setiap lingkaran kosong berikut. Untuk 5 kurangi 2x ditambah 4 tambah 6x sama dengan 4x tambah 9. Untuk 4 tambah 6x ditambah berapakah yang hasilnya 3x dikurangi 7. Nah, yang kosong itu diisi dengan 3x tambah 11. Nah, untuk 4x tambah 9 ditambah dengan 3x kurangi 7 sama dengan 7x tambah 2. Kemudian untuk yang ketiga, kurangkanlah bentuk aljabar berikut. 13A dikurangi 8B dari 21A tambah 9B. Penyelesaiannya sama dengan 21A ditambah 9B dikurangi 13A ditambah 8B. Sama dengan 8A tambah 17B. Sudah, Bu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nur. Nah, untuk kelompok 1 bagaimana tanggapannya? Setuju, Bu. Kelompok 1 setuju. Nah, tadi kan yang tanya di Google Classroom siapa tadi? Sebelum Ibu memberikan LKPD tadi. Nur ya kalau tidak salah. Iya, Bu. Nah, Iya, Bu apakah Nur, Bu. apakah pertanyaan dari Nur sudah terjawab setelah melakukan diskusi ini dan mengerjakan LKPD? Iya, Bu, sudah terjawab. Nah, begitu ya. Jadi kalau ada variabel yang berbeda, itu kan berarti suku yang tak sejenis ya. Nah, itu kalau dijumlahkan, berarti akan menghasilkan hasil yang tetap, tidak akan merubah. Begitu nggih tadi pertanyaan dari Nur? Iya, Bu, seperti itu. Nah, bagus anak-anak, atas diskusi yang telah kalian kerjakan, Ibu akan menambahkan poin untuk setiap siswa, baik yang presentasi maupun yang mengerjakan nggih. Tidak lupa juga nanti untuk mengirimkan apa itu format tadi ya yang Ibu sematkan di Google Classroom ya anak-anak. Baik, Nah, Bu. sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin tanya, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran pada hari ini?
Coba siapa yang mencoba menjawab? Saya, Bu. Iya, Zafira. Jadi pelajaran yang dapat saya dapatkan hari ini yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dapat diselesaikan jika memiliki variabel yang sama atau sejenis. Misalnya 2x plus 3x sama dengan 5x dengan cara mengoperasikan pada konstantanya. Namun jika variabelnya berbeda atau suku-sukunya itu tidak sejenis, maka bentuknya tetap. Misalnya 2x min 6y itu tetap 2x min 6y. Begitu, Bu. Baik. Untuk yang lainnya, coba bisa menambahkan. Saya mau, Bu. Nur Amalia, silahkan. Jadi yang saya dapatkan pada pembelajaran kali ini tuh melakukan proses operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, Bu, menggunakan blok aljabar. Tambah satu lagi anak-anak. Siapa yang ingin mencoba? Saya mau, Bu. Iya, Dinda, silahkan. Jadi setelah mengamati media blok aljabar itu diperoleh bahwa langkah-langkah dalam mengoperasikan penjumlahan dan juga pengurangan bentuk aljabar adalah yang pertama menjabarkan bentuk aljabarnya, kemudian mengumpulkan suku-suku yang sejenis, setelah itu mengoperasikan bentuk aljabar tersebut, dan yang terakhir menyederhanakan bentuk aljabar tersebut. Seperti itu, Bu. Nah, baik ya anak-anak. Nah, setelah kita belajar mengenai materi operasi bentuk aljabar ini, baik penjumlahan maupun pengurangan, kita itu tidak hanya mendapatkan ilmu bisa menjumlahkan maupun mengurangkan, tetapi kita juga memperoleh pembelajaran dari aspek lain. Misalkan kalau di sini Ibu ambil aspek keagamaan ya. Nah, anak-anak perlu kita ketahui, pembelajaran aljabar memiliki karakteristik konsisten. Konsistennya itu apabila variabelnya sama bisa dijumlahkan, kalau berbeda berarti kan tetap. Nah, itu konsisten. Terus kayak gitu di penjumlahan maupun di pengurangan. Nah, nilai konsisten ini dalam Islam adalah istiqomah. Misalkan sikap istiqomah seorang siswa dalam menutup aurat, seperti pakaian yang digunakan tidak transparan. Penting juga kalian itu tetap semangat dan tidak malas matematika. Baik ya anak-anak, bisa diambil hikmahnya nggih, tidak hanya kita bisa menjumlahkan maupun mengurangkan. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu mengakhiri, Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian. Karena kalian kan tadi sudah berdiskusi, sudah melakukan tanya jawab di Google Classroom maupun di Google Meeting ini tadi, Ibu harapkan kalian mencatat apa saja yang penting, yang kalian rasa itu penting, dan juga nanti Ibu kasihkan referensi literasi untuk tambahan wawasan kalian. Nah, nantinya itu sewaktu-waktu Ibu bisa minta catatan kalian, nggih. Jadi harus dikerjakan. Jangan lupa. Baik, Bu. Baik, Bu. Untuk tidak lupa juga mempelajari materi selanjutnya, yaitu mengenai perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar. Cukup nggih? Nah, untuk sekian pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua untuk memimpin doa. Baik, teman-teman. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa agar materi pembelajaran yang sudah kita pelajari nantinya bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Bayu. Sekian dari Ibu. Semoga ilmu yang kita pelajari, kita dapatkan pada hari ini bermanfaat ya bagi kita semua. Tidak lupa untuk dipelajari kembali. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.